Di konten sebelum ini, kita telah membuktikan bahwa pencipta alam semesta terbukti ada secara ilmiah. Namun, masih ada argumen-argumen orang ateis yang belum kita jawab. Kita nggak akan menjawabnya secara langsung, namun sebagaimana telah kita lakukan sejak video 0001 sampai sekarang, kita akan menjawabnya secara bertahap. Sebagaimana telah kita bahas di video 0002, kalau pencipta alam semesta sudah ketemu, terbukti ada secara ilmiah gitu ya, terus gunanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Rokyu Mas R, yaitu channel yang berisi rokyun atau opini saya tentang suatu hal. Langsung saja, kalau pencipta alam semesta sudah terbukti ada secara ilmiah, terus kira-kira dia menciptakan segala yang ada ini tanpa tujuan atau dengan tujuan tertentu ya? Terus gimana cara kita mengetahui hal tersebut? Nah, ini yang bikin bingung. Makanya kita harus terus mencari dengan segala cara yang ada. Dan cara terbaik yang paling akurat untuk mendapatkan jawaban atas segala sesuatu itu adalah metode ilmiah, sebagaimana telah kita bahas di video-video sebelum ini. Ngomong-ngomong, kalau kita melihat di sekeliling kita, ada orang-orang yang dianggap suci, yang dipercayai mendapatkan wangsit atau inspirasi dari Sang Pencipta alam semesta. Orang-orang yang dapat wangsit dari Sang Pencipta alam semesta tadi bisa disebut nabi, rasul, resi, dan lain sebagainya. Mereka mengajarkan hal-hal yang mereka dapatkan dari wangsit atau inspirasi yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta, yang mana dibukukan dan buku itu dianggap sebagai kitab suci. Tapi kan bisa saja itu hanya halusinasi mereka. Faktanya, banyak kok ajaran agama yang menyebabkan konflik dan peperangan. Apakah benar ajaran agama menyebabkan konflik dan peperangan? Lawang buktinya nggak sedikit loh, perang yang disebabkan karena agama. Toh manusia nggak butuh Tuhan untuk bisa menjadi bermoral. Emangnya kalau nggak beragama atau sekuler gitu, terus nggak ada perang gitu kah? Terus ngapain negara-negara sekuler memiliki polisi dan kekuatan militer? Apakah itu berarti bahwa negara-negara tersebut mengajarkan atau bahkan mempersiapkan peperangan? Bisa didiskusikan di kolom komentar ya guys. Di sisi lain, apakah perintah-perintah yang berasal dari pencipta alam semesta itu harus baik atau bermoral? Kalau harus baik atau bermoral, maka baik atau bermoral menurut siapa? Baik atau bermoral itu yang kayak gimana? Kalau kita kembali ke teori evolusi, makhluk hidup yang berevolusi itu kan didorong oleh insting untuk mempertahankan hidup dan spesies toh. Dan apakah makhluk hidup bisa bekerja sama dengan pihak lain di luar keturunan, pasangan, atau kerabat dekatnya? Dan untuk manusia, apakah manusia bisa bekerja sama dengan manusia lain atau makhluk lain di luar keturunan, pasangan, atau kerabat dekatnya? Kalau dari fakta yang saya lihat di sekeliling saya, kita sebagai manusia itu cenderung mengutamakan keturunan, pasangan, atau kerabat terdekat kita. Dan ini bisa diuji dengan melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang melakukan hal tersebut. Kalau kita adalah seorang suami, dan kalian yang perempuan itu adalah seorang istri, maka kita akan cenderung memprioritaskan pasangan kita kan ya. Kalau kita adalah seorang ayah, maka kita akan lebih mengutamakan anak kita atau bahkan menantu kita kan ya. Ayo, jangan ingat yang enggak-enggak loh ya. Oke, kembali ke topik. Kalau kita melihat motif untuk bekerja sama adalah untuk mempertahankan hidup, keamanan, dan lain-lain, dan hal ini dianggap baik, maka menjadi seorang penjilat oportunis kepada atasan, itu baik atau bermoral nggak? Menjadi seorang penjilat oportunis kan bisa mempertahankan kehidupan dan keamanan kita toh. Kan kata orang-orang ateis, manusia tidak perlu Tuhan dan agama untuk bisa menjadi bermoral. Mari kita melihat fakta di lapangan. Kalau misal kita melihat orang mau dibegal atau mau dirampok, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kalau kita mau menolong, ada potensi kita bisa celaka nggak? Ada toh? Bukankah hal tersebut mempertaruhkan kehidupan kita? Kalau motif untuk bekerja sama adalah mempertahankan kehidupan, maka seharusnya untuk hal tersebut kita kan nggak perlu menolong, ya toh? Kalau misal kita mau menolong dengan alasan perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Pertanyaannya, kalian pernah nggak nolong orang? Apakah semua orang yang kalian tolong itu baik kepada kalian? Semua loh ya, jangan cuma sedikit.
Atau justru kalian lebih banyak kecewa karena telah menolong orang? Dan dengan banyaknya pengalaman kecewa karena menolong orang lain, bukankah hal tersebut akan membuat kalian berpikir berulang kali untuk menolong orang lain? Terlebih kalau prosesnya kompleks, seperti politik. Tentu memilih pemimpin yang memberikan serangan fajar itu jauh lebih realistis untuk mempertahankan kehidupan dibandingkan memilih pemimpin yang lebih mengutamakan ide. Contoh misalkan pendidikan gitu ya. Mementingkan pendidikan itu loh, apa nggak muluk-muluk. Faktanya orang yang IPK-nya bagus, banyak tuh yang jadi pengangguran, dan justru yang IPK-nya rendah bisa menjadi. Jangan kehilangan benang merah, guys. Poin saya adalah menjawab pernyataan orang ateis bahwa untuk menjadi baik atau bermoral itu tidak memerlukan Tuhan dan juga agama. Dan saya menggunakan fakta-fakta yang bisa saya jangkau. Kalau untuk negara-negara maju, saya belum pernah ke sana. Saya juga nggak punya banyak referensi yang akurat, sehingga saya belum bisa banyak berkomentar. Kembali ke topik. Untuk mengatakan bahwa ajaran yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta itu harus baik atau bermoral, ternyata nggak sesimpel itu, guys. Ada banyak kompleksitas yang harus dianalisis. Satu-satunya kesimpulan yang bisa saya ambil saat ini adalah, jika membuat aturan didasarkan pada mempertahankan kehidupan dan keamanan manusia, maka yang terjadi adalah kalau kita kuat, kita akan menggunakan orang-orang yang lebih lemah dari kita untuk bisa dimanfaatkan. Kita juga harus pintar-pintar membangun koneksi dengan orang-orang yang berkuasa dalam bentuk apa saja. Habis itu membiarkan yang bodoh biar tetap bodoh agar tetap bisa dimanfaatkan. Kalau kita lemah, maka menjadi penjilat oportunis kepada orang-orang yang lebih kuat kan ya nggak ada masalah. Yang penting kita tetap bisa mempertahankan keamanan, kehidupan, dan kenyamanan. Oh iya, kita nggak perlu sok-sokan moralis tapi jauh dari realita loh ya. Harus tetap realistis, harus tetap ilmiah. Saya melihat prinsip yang semacam itu nggak beda jauh sama orang-orang yang tinggal bersuku-suku, banyak-banyakan anak laki-laki yang kuat, terus banyak-banyakan harta, agar bisa mempertahankan keamanan, kehidupan, dan juga kenyamanan. Maka, bukankah aturan-aturan untuk manusia seharusnya diintervensi dari pihak luar yang tidak punya kepentingan? Kan kalau landasannya adalah naturalnya manusia, ya hasilnya kayak gitu tadi. Dan apa jangan-jangan nabi, rasul, resi, dan lain sebagainya tadi benar-benar dapat wangsit dari Sang Pencipta alam semesta ya? Tapi kan bisa aja itu cuma halusinasi. Terus gimana cara ilmiah untuk mengetahui bahwa orang-orang tadi benar-benar dapat wangsit atau inspirasi dari Sang Pencipta alam semesta? Tentu di konten-konten berikutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda.